Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat untuk terus bisa mengkaji firman Allah, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besertaan dengan itu, alhamdulillah kita di penghujung Ramadan, dan tentu penghujung Ramadan ini satu sisi menyedihkan, satu sisi juga menyenangkan. Menyedihkan dalam arti Ramadan akan meninggalkan kita, sekalipun kita jangan pernah ucapkan selamat tinggal pada Ramadan, karena itu sebagai bentuk ikhtiar dan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Ramadan tahun selanjutnya. Amin. Sekaligus juga menyenangkan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah atau memberikan kekhususan kepada akhir Ramadan untuk sebagai waktu mengakselerasi keimanan kita, karena di akhir Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam satu surat khusus, yaitu surat Al-Qadar. Dan akhir Ramadan itu merupakan tanda di mana Al-Quran itu diturunkan. Maka ini adalah waktu yang begitu berharga. Kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan untuk bisa mengkaji ilmu, dan tentu tidak akan ada habisnya kita mempelajari Ramadan, karena Ramadan selalu memiliki hikmah di setiap tahunnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri Ramadan pada tahun ini, ada baiknya kita memiliki sebuah cara pandang bahwa sesungguhnya Ramadan itu belum berakhir. Artinya sampai 1 detik sebelum adzan maghrib berkumandang yang menandakan masuk waktunya 1 Syawal, artinya Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu-pintu keberkahan, karena kita masih berada dalam bulan Ramadan. Artinya beberapa orang yang merasa bahwa ketika sudah lewat dari malam ke-27, yang dimana malam ke-27 banyak sekali para ulama mengkategorikan bahwa malam 27 itu adalah malam di mana Lailatul Qadar itu ada. Dan itu terjadi pada kemarin malam. Lantas apakah setelah malam 27 kita tidak diperkenankan atau afdoliyahnya berkurang? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar, dan perlu kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah waktu, bukan pahala. Inilah yang harus kita pahami, bahwa saat Lailatul Qadar itu adalah waktu, berarti seluruh di antara kita, siapapun yang ada di sini, siapapun kaum muslimin di seluruh dunia, pasti akan melewati Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah waktu, bukan pahala. Kalau pahala, kita harus mengupayakan terlebih dahulu, kita harus berusaha terlebih dahulu, baru kita mendapatkannya. Kalau kita tidak mengusahakan, kita tidak beramal, maka kita tidak mendapatkannya. Sedangkan Lailatul Qadar itu adalah waktu, sebagaimana waktu zuhur, sebagaimana waktu asar, sebagaimana waktu isya, sebagaimana waktu maghrib, sebagaimana waktu subuh. Maka siapapun yang menampak kakinya di muka bumi ini pasti akan mendapati Lailatul Qadar. Namun pertanyaannya adalah, apakah dia ngeh kalau itu Lailatul Qadar atau tidak? Kalau toh dia itu tidak ngeh bahwa itu Lailatul Qadar, apakah pada waktu Lailatul Qadar tadi dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bisa jadi mayoritas di antara kita tidak sadar bahwa kita masuk di Lailatul Qadar. Mayoritas kita tidak tahu bahwa kita itu sedang masuk di Lailatul Qadar. Tapi di waktu itu, tanpa kita sadari, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Inilah merupakan mitos yang seringkali kita dapatkan di antara kaum muslimin, bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah pahala. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu baru kita mendapatkannya. Tidak seperti itu. Kita pasti mendapatkannya. Namun pertanyaannya adalah, di waktu itu ngeh atau tidak ngeh, sadar atau tidak sadar itu Lailatul Qadar, waktu itu kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Siapapun yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala
di Lailatul Qadar, sadar atau tidak sadar bahwa dia sedang beribadah di Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala dia seakan-akan atau lebih daripada 1000 bulan. Jadi intinya adalah tentang memaksimalkan dan continue dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang waktu, apakah waktu itu di malam-malam ganjil atau di malam-malam genap. Bahkan sampai para ulama menyebutkan seseorang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar atau seseorang yang akan mampu beribadah di waktu Lailatul Qadar adalah mereka yang tidak adalah mereka yang tidak membedakan mana pagi, mana siang dan mana malam. Jadi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari dan tidak membedakan malam hari dan siangnya, tidak memaksimalkan bukan hanya di malamnya saja tapi juga di siangnya pula, maka dia akan lebih memiliki kans untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk bisa beribadah di Lailatul Qadar dibandingkan mereka yang hanya pilih-pilih waktu. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memilih waktu. Kita itu diperintahkan untuk bertaubat. Taubat itu bukan di malam hari saja. Terkadang ada sebagian orang yang hanya mengkhususkan bahwa taubat itu hanya di malam hari saja. Tidak. Taubat itu di waktu kapanpun, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, semuanya adalah waktu-waktu yang berharga untuk meningkatkan kualitas iman kita dan bisa bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita. Itu yang harus kita sadari, bahwa taubat bukan terletak di malam hari saja. Taubat bukan hanya terletak di waktu-waktu yang mustajab saja. Memang waktu yang mustajab itu memiliki nilai lebih untuk meningkatkan taubat, tapi bukan berarti di waktu-waktu yang dalam tanda kutip tidak mustajab lantas kita tinggalkan taubat. Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala saat menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah Subhanahu wa taala mencintai, Allah Subhanahu wa taala menyukai siapa yang gemar bertaubat. Perhatikan kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kata tawwab dalam bahasa Arab itu berarti isim tafdhil. Isim tafdhil itu artinya membesar-besarkan, artinya menjadikan sesuatu itu besar. Itu adalah isim tafdhil. Yang harusnya statusnya itu biasa saja, tapi menggunakan isim tafdhil maka menjadi besar. Maka contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai akbar. Allah itu bukan kabir, tapi Allah itu akbar. Kabir artinya besar, akbar berarti yang paling besar. Akbar itu yang paling besar. Maka orang yang bertaubat itu taib, yaitu orang yang bertaubat. Tapi tawwab mereka adalah yang gemar bertaubat, yang semangat untuk bertaubat. Nah, kalau kita melihat diksi ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Orang yang suka bertaubat di waktu yang sama lebih sering untuk melaksanakan dosa dibandingkan dengan orang yang tidak pernah taubat sama sekali. Jadi orang yang rajin bertaubat, dia sadar bahwa dia itu banyak kesalahan. Makin banyak taubatnya, berarti makin banyak kesalahan yang dia lakukan. Tapi dia sadar semakin banyak kesalahan yang dia lakukan, maka harus sebagai bentuk tanggung jawab dia semakin banyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Berarti sepanjang kita suka sekali melaksanakan maksiat, tapi di waktu yang sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertanggung jawab atas kesalahan kita dengan memaksimalkan taubat. Meskipun sehari harus 1000 kali bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang tersebut daripada mereka yang terlenakan dengan maksiatnya, sekalipun kuantitas maksiatnya tidak sebesar kuantitas maksiat orang yang rajin bertaubat, tapi orang yang rajin bertaubat memiliki value lebih. Apa itu? Karena dia bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di antara kita semua pernah mendengar kisah seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Lantas dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah dosaku mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena 99 nyawa orang mati di tanganku. Ini dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, membunuh satu orang saja itu seperti membunuh seluruh manusia. Apalagi dia melakukan pembunuhan sampai 99 kali. Saya pernah membaca atau melihat ya, ada salah satu YouTube itu ada seorang traveler asal Turki. Dia tuh mengunjungi penjara yang ada di El Salvador, ya, penjara yang paling mengerikan sekali.
Di sana dia bertemu dengan salah seorang kriminal tingkat tingginya atau bos kriminalnya tadi, dan ketika ditanya sudah berapa nyawa yang kamu bunuh, ya sekitar masih 60 lah, masih 60 orang ke atas. Artinya sekelas bos preman saja atau sekelas kriminal tingkat tinggi saja yang dia bunuh itu tidak sampai ke derajat orang yang sampai membunuh 99 orang tadi. Jika kita menggunakan perbandingan tadi, ya tentu kita tidak hanya melihat dari sisi jumlahnya saja, tapi tentang dosa yang dia lakukan itu sangat fatal sekali. 99 orang terbunuh dan dia tanya kepada ahli ibadah, apakah dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata ahli ibadah itu, tidak mungkin kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosamu itu terlalu besar. Dosamu itu sudah tidak diampuni lagi. Bagaimana mungkin membunuh satu orang itu kriminal tingkat tinggi? Apalagi yang kau bunuh adalah 99 orang. Wah, ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tapi karena dia marah terhadap apa yang disampaikan oleh ahli ibadah tadi, maka dibunuhlah orang tadi sampai jumlah sosok yang dibunuh itu sampai 100 orang. Tapi dia tidak menyerah dari perjalanan taubat. Ini menunjukkan bahwa betapa niat yang baik itu harus tetap terjaga di tengah kekotoran hati kita. Kita boleh memiliki kesalahan yang banyak, kita boleh memiliki kekeliruan yang begitu banyak, tapi niat baik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus tetap ada dan harus kita upayakan. Yang menjadi masalah daripada kriminal-kriminal yang ada, dia itu tidak memiliki niat untuk bertaubat. Kalau ada niat tidak mau diupayakan, ini yang menjadi problem. Maka saya pernah ketika menyampaikan kisah ini, saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang seperti tadi? Dia sudah membunuh banyak orang, kok dengan enaknya dia bertaubat lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebelum untuk menjawab itu, mari kita selesaikan dulu ceritanya. Akhirnya orang ini menemui satu orang alim. Dia bukan orang ahli ibadah saja, tapi orang yang ahli ilmu. Dia memiliki ilmu. Karena yang membedakan antara orang ahli ibadah dengan ahli ilmu, seorang ahli ibadah itu dia hanya mengkhususkan ilmunya untuk dirinya sendiri, dan kecenderungan ilmunya sangat normatif sekali. Sedangkan orang yang ahli ilmu, seorang ulama, dia itu mengetahui mana prioritas, bagaimana strategi yang tepat untuk solusi seseorang. Itu yang membedakan ahli ilmu. Karena seorang ahli ilmu itu bukan sekadar memberikan solusi bagi orang secara normatif, secara idealis, bukan itu saja. Memang ideal itu penting, tapi juga harus melihat konteks daripada sosok yang hendak diberi nasihat atau diberi solusi. Itu adalah yang membedakan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Maka kita berada di bulan Ramadan ini bukan hanya meningkatkan ibadah kita saja, tapi juga harus meningkatkan ilmu kita juga. Nah, akhirnya ahli ilmu ini mengatakan bahwa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat. Dengan syarat engkau harus keluar dari circle, engkau harus keluar dari tempat di mana kamu bernaung. Karena selama engkau masih berada di situ, selama engkau masih berada di circle-mu, maka engkau tidak akan pernah mampu bisa keluar dari lubang dan jurang kemaksiatan tadi. Ada orang ini menuju ke satu tempat yang dianggap aman, yang dianggap akan meningkatkan kualitas iman dia. Tapi sayangnya di tengah perjalanan dia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya turun malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat dan malaikat adab berdebat tentang status orang ini. Dia belum menuju ke tempat yang dituju untuk menunjukkan semangat taubatnya. Dia belum menuju ke tadi, tapi sudah meninggal terlebih dahulu. Sedangkan dosa yang dia lakukan itu begitu besar. Akhirnya berdebatlah antara malaikat rahmat dengan malaikat adab, dan ditemukan sebuah solusi. Tempat meninggal dia itu lebih dekat dengan tempat yang dituju atau tempat sebelumnya. Karena kalau dia itu lebih dekat dengan tempat sebelumnya, berarti dia bermalas-malasan dalam bertaubatnya. Artinya setengah hati untuk bertaubat. Tapi kalau dia itu lebih dekat dengan tempat yang dituju, berarti ada semangat tersendiri yang dia ingin tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa taubatku ini beneran, taubatku ini serius. Dan ternyata setelah diukur, jarak antara dirinya dengan tempat yang dituju itu lebih dekat dibanding dengan tempat lamanya, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima.
Baik, kita kembali ke dalam pertanyaan yang disampaikan kepada saya tadi. Lantas bagaimana dia kalau kayak gitu? Itu akan menjadi justifikasi, bagi orang-orang yang melakukan dosa banyak, yang melakukan kriminalitas tingkat tinggi, untuk mengatakan bahwa aku bisa diampuni kok sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang membedakan antara kriminal-kriminal di zaman sekarang dengan para penjahat-penjahat di dalam zaman sekarang, masalahnya adalah tidak tahu. Kita tidak tahu apakah niat dia untuk bertaubat itu niat yang penuh dengan semangat atau tidak. Dia berupaya tidak untuk berorientasi melaksanakan taubat. Orang yang melaksanakan taubat itu harus mustajil, harus buru-buru. Orang yang melaksanakan taubat itu tidak boleh menunggu-nunggu. Kisah orang tadi kisah sosok tadi, kriminal tadi bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa yang membedakan kualitas seseorang, kualitas taubatnya seseorang itu adalah bukan tentang dia itu punya niat untuk bertaubat atau tidak. Semua orang pasti punya niat untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang dia laksanakan. Tapi yang membedakan kualitas orang adalah dia ingin menyegerakan taubat atau tidak. Dengan segala macam resiko yang harus dia ambil. Dengan segala macam resiko yang dia ambil. Maka orang yang memiliki niat taubat itu tidak cukup. Dia harus mengeksekusi niat tersebut sampai terbukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita itu memang layak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita termasuk orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai at-tawwabin, sebagai orang-orang yang gemar untuk bertaubat. Coba kita bedah kisah ini secara seksama. Pertama, orang yang melaksanakan banyak dosa itu, anggaplah itu adalah kita. Kita adalah orang yang seringkali melaksanakan kesalahan, sekalipun kesalahan kita tidak sampai di level itu. Tapi setidaknya kalau orang dengan level dosa seperti itu saja masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dan masih memiliki kesempatan untuk bisa melaksanakan taubat, apalagi kita. Berarti harus ada husnuzon dalam diri kita bahwa diri kita mampu untuk bertaubat. Saat dia saja husnuzon untuk bisa melaksanakan taubat dan dia buktikan niat dia itu benar, maka kita pun juga harus husnuzon kepada diri kita, ya Allah, aku sanggup untuk bertaubat. Jadi tidak boleh ada rasa pesimis bahwa diri kita itu nggak sanggup untuk bertaubat. Jangan ada rasa pesimis. Harus optimis bahwa diri kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk dalam kategori orang-orang yang tawwabin atau orang-orang yang bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat orang ini menuju ke ahli ibadah. Seorang ini menuju ahli ibadah. Nah, dan kita tahu bahwa saat orang ini menuju ke ahli ibadah, orang yang hanya rajin beribadah saja, seakan-akan seperti perjalanan kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala itu kita seringkali ditemukan oleh orang-orang yang salah. Kita seringkali menghadapi lika-liku yang tidak kita inginkan. Kita belajar ke guru ini, kita belajar ke guru ini, kita belajar ke tempat-tempat yang mungkin terkadang kita tuh membutuhkan naik level. Kok saat kita belajar di guru A ternyata kok tidak relate ya dengan kita ya? Kok ternyata itu masih ada kurangnya di sana. Kok aku masih belum merasa bisa bertaubat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa diri kita dalam proses taubat itu tidaklah mudah. Diri kita dalam proses untuk mendapat idealitas sebagai seorang muslim itu tidak mudah. Pasti ada lika-likunya. Terkadang kita bertemu dengan orang yang toksik, kadang-kadang kita bertemu dengan orang baik, kadang kita bertemu dengan orang yang ini, kadang orang yang itu, ketemu dengan guru yang mungkin cocok dengan kita, ketemu dengan guru yang mungkin tidak cocok dengan kita. Kehidupan kita pasti seperti itu. Kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda-beda. Maka dari itu, kunci daripada bertaubat itu bukan tentang proses kita saja, tapi tentang bagaimana akhir daripada proses taubat kita. Saya sering menggambarkan bahwa kehidupan kita itu layaknya sebagai sebuah buku atau novel. Sebuah buku atau novel itu misalkan terdiri dari 10 episode atau 10 bab. Kalau kita baru baca mukadimahnya saja, atau kita baru baca bab pertama dan bab kedua, tidak adil kita hukumi bahwa novel ini sampah, novel ini jelek, novel ini bagus. Tidak adil. Kita baru dinilai sebagai reviewer novel terbaik jika kita sudah membaca dari episode pertama, dari bab pertama hingga terakhir.
Sehingga seluruh kisah yang sudah kita baca baru bisa kita review. Ini buku bagus, ini buku jelek. Sama kehidupan kita pun juga seperti itu. Memang kunci daripada hidup kita adalah prosesnya. Tapi kita tidak bisa menghukumi hidup kita itu hancur atau tidak hancur kalau kita masih berada di setengah episodenya. Kita misalkan diberi episode kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 tahun misalkan. Contoh saja. 70 tahun. Kalau kita baru berada di umur 35 tahun atau di umur 40 tahun, kita tidak pantas untuk menghukumi diri kita itu, diri kita udah hancur, diri kita itu udah bermasalah, kita ini orang tua gagal, kita ini bapak yang gak benar, kita itu ibu yang gak benar. Kita gak layak untuk menghukumi itu semua. Kita baru bisa menghukumi itu baik atau buruk, hidup kita ini benar atau tidak, kita menjadi orang tua yang gagal atau tidak, kalau kita sudah mengetahui episode akhir dari kehidupan kita. Karena terkadang hidup kita itu penuh dengan plot twist yang mungkin dari awal kita itu diterpa dengan masalah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah di akhir Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Atau orang yang dari awalnya sampai episode menjelang akhirnya dia menjadi orang baik, luar biasa masya Allah ibadahnya. Sampai di akhir dia bertemu dengan circle yang gak baik. Akibatnya apa? Akibatnya amal yang dia upayakan tiap harinya, tiap tahunnya, bertahun-tahun ternyata tidak memberikan efek di akhirnya. Nah maka ini adalah sebuah perjalanan hidup. Sama seperti kita ketika di Ramadan. Dalam konteks Ramadan, ini bukan tentang perjalanan dari awal sampai pertengahan akhir saja, bukan itu saja. Tapi tentang bagaimana menutup Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, menutup Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya di awal saya sampaikan bahwa kita tidak perlu untuk membeda-bedakan mana malam ganjil dan mana malam yang genap. Kita tidak perlu membeda-bedakan mana siang dan mana malam hari. Sekalipun malam kita coba upayakan lebih, tapi tetap kualitas siangnya pun juga harus kita jaga. Tujuannya adalah apa? Tujuannya agar konsistensi itu berjalan. Tujuannya adalah sampai di hari akhir kita tetap berada di dalam kebaikan. Karena bisa jadi di awal sampai di 3 pekan terakhir atau 10 tanggal 19 Ramadan kita diterpa dengan masalah, sibuknya luar biasa, banyak kegiatan ini, banyak kegiatan itu, capek ini, capek itu, sampai kita tidak fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Tapi ternyata di 10 akhir alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di akhir Ramadan. Atau bisa jadi sampai di hari terakhir, hari pertama sampai hari yang ke-28. Kalau kita anggap Ramadan tanggal 29 sampai 28, kita diterpa dengan kesibukan yang sangat luar biasa sampai gak fokus. Fokus kita untuk puasa doang. Fokus ibadah lain itu gak tercapai. One day one juice-nya itu gak tercapai juga. Target-target yang awalnya kita buat di setiap harinya atau di awal Ramadan ternyata tidak tercapai. Kita boleh menangisi kekurangan-kekurangan kita, tapi pastikan di bagian akhir harus husnul khatimah. Harus kita pastikan bahwa di akhir itu husnul khatimah. Nah, artinya dalam proses mendapatkan sesuatu itu pasti akan ada lika itu. Yang ketiga adalah saat orang ini membunuh ahli ibadah, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa dalam proses taubat kadang-kadang kita jatuh lagi. Dalam proses taubat, dalam proses untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita akan jatuh. Jangan mengira bahwa ketika kita bertaubat kita akan konsisten dalam taubat kita. Jangan pernah mengira bahwa ketika kita bertaubat, saat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas syaitan itu diam-diam saja. Nah, syaitan akan terus bermain bahkan sampai di titik ibadah kita dalam kategori puncak-puncaknya. Bahkan di tengah umroh kita, saat hegemoni dalam diri kita, ya, hegemoni sekitar itu menghujam diri kita. Di tempat yang begitu mulia, di Masjidil Haram, semua orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan pasti akan masih bermain di sana. Syaitan itu tidak pernah memilih di mana tempatnya, waktunya dan lain sebagainya, tidak pernah pilih di sana. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala merantai iblis, merantai syaitan di bulan Ramadan, tapi bisa jadi diri kita sendiri yang menjadi syaitan. Bisa jadi orang lain yang menjadi syaitan. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang menjadi syaitan.
Memang yang dirantai itu adalah syaitan-syaitan yang berupa jin atau kemampuan seseorang, kemungkinan seseorang untuk menggoda itu dicegah habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi manusianya itulah yang masuk dalam kategori syaitan sehingga godaan itu masih ada. Maka terkadang dalam proses taubat kita, dalam proses kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada masa-masa di mana kita pasti akan jatuh. Ada masa-masa di mana kita pasti akan runtuh. Makanya menjudge orang lain ketika dalam keadaan futur itu tidak boleh. Misalkan dia rajin beribadah di masjid, terus tiba-tiba beberapa hari kok dia tuh nggak kelihatan, ya, beberapa hari dia nggak kelihatan, atau biasanya dia tuh berada di lingkungan kita, circle kita ngaji bareng, terus tiba-tiba beberapa hari nggak kelihatan, ya, suka kadang-kadang ngopi di sana, ngopi di sini, main sini, main ke sana, kok kamu nggak sama sih seperti dulu? Dulu perasaan kamu itu berada dalam lingkungan yang baik bersama kami, tapi setelah itu engkau jauh dari kami, justru mencari circle yang baik yang tidak terlalu baik di sana. Maka tugas kita adalah menasihati, tapi jangan sampai menjudge bahwa orang ini akan selama-lamanya seperti itu. Selama-lamanya akan berada di dalam circle yang tidak baik. Kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tadi dalam proses bertaubat, dalam proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan naik turun. Kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah, ya. Kadang kita itu lengah, kadang kita juga sadar, ya Allah, kenapa aku seperti ini, ya Allah. Maka tugas kita hanyalah untuk menemani orang tersebut dan memberikan arahan kepada diri, memberikan arahan kepada diri. Jangan pula kita mengkonfirmasi keburukan-keburukan yang dia laksanakan. Al-Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa sahabat terbaik itu adalah sahabat yang bisa menegur ketika sahabatnya keliru. Ketika sahabatnya salah, maka dia berani untuk menegur. Dan sahabat terburuk adalah sahabat yang selalu mengiyakan apa yang sahabatnya inginkan. Jadi sahabatnya pengen ini diiyain, pengen itu diiyain. Nah itu bukan sahabat terbaik. Sahabat terbaik itu adalah yang terus-menerus memberikan arahan, memberikan bimbingan, menasihati dengan cara-cara yang terbaik. Rasulullah SAW dalam proses tarbiyah beliau kepada para sahabat atau dalam proses menasihati para sahabat itu tidak tiap hari. Sebagian riwayat sampai mengatakan bahwa Rasulullah ketika bertemu dengan sahabat ini itu menasihatinya di hari Kamis. Yang mana kadang-kadang bertemu dengan sahabat ini menasihatinya di hari Jumat. Kalau ketemu sama sahabat ini menasihatinya di hari Selasa. Nah Rasulullah itu seperti punya jadwal tersendiri. Dan itu berdasarkan kepada mood dari para sahabatnya. Karena tidak semua para sahabat, tidak semua orang-orang di sekitar Rasulullah SAW itu tiap hari bisa menerima nasihat. Terkadang kan diri kita seperti itu. Hari ini kayak kita tuh gak bisa diceramai sama orang. Udah pokoknya aku gak mau dengar ceramah dari siapapun. Aku gak mau dinasihati sama orang. Karena manusia itu terkadang bisa menerima dan kadang tidak bisa menerima. Ada kondisi di mana dia itu belum siap untuk kita berikan share-sharean ya, atau kita nge-share kebaikan. Itu belum tentu bisa menerima. Tapi ada masa di mana kita lebih bisa menerimanya dengan baik. Karena manusia itu pasti memiliki waktu untuk menerima nasihat, dan ada waktu lain dia itu tidak bisa menerima nasihat. Hanzalah itu pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, hadis riwayat Muslim. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bertemu dengan Hanzalah dan bertanya, bagaimana kabarmu? Maka Hanzalah berkata kepada Abu Bakar, qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Abu Bakar ada, kenapa kau bisa bicara seperti itu? Apa yang mengenai pada dirimu? Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin aku tidak mencap diriku sebagai munafik? Ketika aku bertemu dengan Rasulullah SAW, aku ingat tentang kematian, aku ingat tentang akhirat, aku ingat tentang surga, aku ingat tentang neraka. Tapi ketika aku pulang ke rumah, bertemu dengan keluargaku, bertemu dengan anak-anakku, aku jadi lupa semua nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan bagaimana respon Abu Bakar. Respon Abu Bakar adalah, aku pun juga merasakan seperti itu. Ya Allah, coba bayangin, Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang meragukan keimanan beliau? Siapa yang meragukan kualitas ibadahnya beliau? Tapi beliau sampai masih mengatakan, kalau aku ketemu sama Rasulullah, imanku naik. Tapi saat aku kembali ke rumah, aku kembali ke setelan pabrik lah, bahasa kayak gitu. Udah, lupa semuanya. Aku lebih ingat kepada dunia daripada ingat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ini Abu Bakar, apalagi kita. Akhirnya
Hanzalah dan Abu Bakar memiliki keluhan yang sama. Dua orang ini menemui Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik." Kata Rasulullah, "Kenapa kamu bicara seperti itu?" Kata Hanzalah, "Ya Rasulullah, aku itu ketika bertemu dengan dirimu, ketika berada di majelismu, imanku nambah, Masya Allah. Tapi pada saat aku pulang, aku pergi ke rumahku, aku kembali ke kondisi Hanzalah pada umumnya, yaitu aku lebih cinta kepada dunia dan aku melupakan dirimu, ya Rasulullah." Maka apa kata Rasulullah SAW? Jika engkau terus konsisten berada dalam kebaikan, konsisten untuk terus mengingatku, konsisten mengingat kematian, konsisten mengingat akhirat, maka malaikat akan turun kepadamu dan akan berjabat tangan. Berjabat tangan ketika engkau berada di tempat tidur dan berjabat tangan ketika engkau berada di jalan. Kenapa? Karena engkau sudah dikategorikan sebagai malaikat. Jadi malaikat itu sudah bukan mengira dirimu sebagai manusia, enggak. Malaikat akan mengira dirimu itu sebagai malaikat. Karena malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu enggak punya pilihan kecuali berbuat baik. Jadi kalau misalkan ada orang yang terus dalam keimanan, puncak keimanan terus-menerus gak pernah turun, malaikat turun aja tangan, kamu itu bukan manusia lagi, kamu itu jadi malaikat. Tapi kata Rasulullah SAW, sa'ah wa sa'ah, ada saatnya di mana iman butuh naik dan ada saat di mana iman butuh turun. Ada saat di mana kualitas ibadah kita di Ramadan itu meninggi. Ada saat di mana kualitas ibadah kita Ramadan kita itu jatuh. Artinya ini bukan tentang iman yang fluktuatif, bukan tentang iman yang selalu naik turun. Sudah menjadi fitrah manusia, keimanannya pasti naik dan akan ada masa-masa turunnya. Itu fitrah manusia. Jangan pernah berharap pada diri kita bahwa kita itu memahami istiqomah. Memahami istiqomah itu terus dalam track yang tinggi terus. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu ada istiqomah dalam kebenaran, ada juga istiqomah dalam taubat. Terkadang yang sering kita dapati atau yang kita pahami bahwa istiqomah itu melaksanakan kebaikan terus kayak nggak ada salahnya sama sekali, kayak nggak ada kekeliruannya sama sekali. Enggak. Justru ada masa di mana kita tuh harus istiqomah dalam taubat kita. Jadi ketika salah kita langsung bertaubat, ketika salah kita langsung bertaubat. Iman kita lagi naik terus seperti itu. Jadi kunci daripada istiqomah adalah yang kita lakukan itu kita tidak pernah atau tidak masuk ke dalam jurang dosa, itu saja. Kunci daripada istiqomah adalah kalau toh iman kita jatuh, kejatuhan iman kita itu tidak sampai kita melaksanakan dosa-dosa tadi, tidak sampai kita melanggar aturan-aturan Allah, tidak sampai kita melanggar syariat Allah. Itu yang disebut sebagai istiqomah. Jadi ketika kita berada dalam puncak keimanan, berarti ibadah kita itu gas-gasan, habis, luar biasa, Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita turun. Nah, pada saat kita turun, itu bukan berarti keistiqomahan kita itu menjadi aib bagi kita, tidak seperti itu. Tapi itu merupakan sebuah momentum di mana diri kita itu mengkonfirmasi bahwa diri kita adalah manusia. Ada masanya kita akan turun. Nah, yang merusak istiqomah adalah saat turunnya iman kita itu sampai anjlok, sampai kita melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak disebut sebagai istiqomah. Jadi ketika istiqomah itu ketika kita berada dalam puncak keimanan, lalu toh kalau misalkan lagi turun, itu berarti kita sedang mengkonfirmasi bahwa diri kita manusia. Tapi saat kita memilih untuk naik lagi, berarti kita berada dalam istiqomah dalam bertaubat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan Ramadan ini, terutama ketika kita hendak mengambil keputusan-keputusan besar dalam ibadah Ramadan. Yang pertama yang bisa kita laksanakan adalah ikhtiar terlebih dahulu, riset terlebih dahulu, memilih terlebih dahulu terhadap amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan. Tentu amal-amal itu banyak sekali, ya. Kita maksimalkan qiyamul lail kita maksimalkan baca Quran kita maksimalkan dengan sedekah kita maksimalkan dengan ilmu kita juga. Maka ikhtiar itu yang pertama kali harus kita lakukan. Ikhtiar itu bukan berarti berusaha, ya bukan. Ikhtiar itu artinya memilih.
Yang kedua adalah beramal. Beramal itu melaksanakan apa yang kita pilih, melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah mempelajari bahwa Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Maka saat Allah berfirman, maka saat Rasulullah menyebutkan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di Ramadan, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Maka setelah kita riset, setelah kita belajar, setelah kita memilih, baru kita beramal atau melaksanakan apa yang kita pilih, apa yang kita riset dan apa yang kita pelajari. Baru kita masuk ke tahap yang ketiga yang disebut sebagai roja. Roja itu artinya optimis. Harus optimis, harus memotivasi diri kita untuk melaksanakan apa yang kita pilih dan apa yang kita kerjakan. Yang keempat adalah bertawakal, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan daya upaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada slot di mana kita itu nggak bisa melakukan apapun. Saat sudah effort, sudah capek, sudah lelah, ada masa-masa di mana itu kita harus ada sisi atau ada sisipan yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan domain kita. Ada domain kita, ada domain Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita stres adalah saat kita mencoba masuk ke domain Allah padahal itu bukan domain kita. Laksanakan apa yang menjadi domain kita dan berikan pada Allah Subhanahu wa taala domain Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki, mencari bekerja adalah domain kita, tapi yang memberikan rezeki adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertawakal, kita masuk ke level yang terakhir. Ini adalah yang disebut sebagai domain Allah Subhanahu wa taala, adalah ridho, yaitu rela terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Jadi kita sudah berusaha, kita sudah memilih, sudah berusaha, sudah optimis dan sudah tawakal, maka level terakhir adalah ridho, yaitu rela dan menerima apapun ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga memberikan konfirmasi bahwa diri kita adalah manusia yang pasti memiliki kelemahan dan memiliki kesalahan. Mungkin dari saya kurang lebih, mohon maaf, sudah jam 1, kita sudahi saja ya mungkin ya mungkin kita sudahi saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi pribadi yang makin baik ya, berkah setiap nafas dan langkah kita, dan bagi mereka dan bagi kita semua yang mau mudik insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan ya, dengan saudara, keluarga